Utama. Quick. Text. Place. WhatsApp. Text to speech. Cerita tentang Siru. Sejak masih kecil, Siru bersekolah di salah satu SMP yang ada di daerah Sumatera. Sebelum ia siap-siap mau berangkat ke sekolah, ia selalu membantu ibunya untuk membuat bahan dagangannya ibunya buat dijual di warung. Oh ya, ibunya setiap hari berjualan bakso ikan di salah satu warung yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sedangkan ayahnya pergi meninggalkan sang ibu dan anaknya si Siru itu. Jadi setiap hari sebelum berangkat ke sekolah Siru selalu membantu ibunya untuk membuat bahan dagangannya untuk dijual ke warung. Jadi, Siru adalah anak satu-satunya orang yang tercinta di rumah itu. Di sekolah, Siru selalu mendapatkan ranking 1 di saat ibunya mengambil rapor anaknya di sekolah, dan itu tanda bahwa Siru sering giat belajar di sekolah maupun di rumah. Sampai suatu ketika, ibunya jatuh sakit dan dirawat ke rumah sakit. Oh ya, Siru di sekolah punya sahabat terdekat yang bernama Bagong, bukan Bagong Bernstein ya, sehingga Siru lulus dari sekolah SMP. Di saat ibunya jatuh sakit sekarat tidak berdaya, Siru langsung keingat bahwa dia punya sahabat terdekatnya yang bernama Bagong. Dia langsung meminta tolong kepada sahabatnya untuk membantu mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Setelah ibunya Siru dicek oleh dokter, ternyata ibunya terkena penyakit diabetes atau kencing manis. Setelah ibunya Siru dinyatakan sembuh, akhirnya beliau dibolehkan buat pulang ke rumah. Beberapa waktu telah berlalu, persahabatan Siru dan Bagong semakin dekat sampai-sampai Siru menganggap Bagong seperti saudaranya sendiri. Sekarang kita ganti menceritakan tentang sudut pandangnya si Bagong. Sejak masih kecil, Bagong hidupnya sebatang kara karena dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Untungnya, Bagong mempunyai sahabat terdekat sebelum Siru yang bernama Kuik dan Litik. Jadi Bagong dirawat dan dibesarkan di salah satu rumah yang cukup megah dan disekolahkan di salah satu TK yang ada di Sumatera hingga lulus. Setelah itu, Bagong disekolahkan di salah satu SD yang berada di Sumatera hingga lulus. Oh ya, kalau soal ranking, Bagong masih di bawahnya Siru. Oh ya, Bagong menjadi sahabat terdekatnya Siru itu sejak SMP kelas 1 hingga lulus dari SMP. Setelah Bagong lulus dari SMP, Bagong disekolahkan di salah satu SMA yang berada di Sumatera yang sama dengan Siru hingga lulus. Di saat ibunya Siru sedang sakit, Bagong siap untuk membantu Siru mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Setelah ibunya Siru sembuh, Bagong dan Siru sudah mulai bisa bekerja lagi. Sampai suatu ketika Siru mempunyai ide untuk berniat mengadopsi Bagong untuk dijadikan sebagai saudaranya sendiri. Karena Siru tidak tega melihat Bagong yang hidupnya sebatang kara karena ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Bagong dihubungi Siru yang sedang berada di luar kota, untuk mengirimkan uang sebanyak 200,50 juta, katanya buat membeli perabotan yang cukup mahal. Tidak dijelaskan alasannya untuk apa perabotannya. Bagong yang tidak punya uang yang sebanyak itu, cuma hanya bisa menolak secara halus lewat pesan di HP-nya. Untungnya Siru mengerti apa yang dikatakan Bagong di rumah. Sekarang kita akan mengikuti perjalanan dari sudut pandangnya Siru, sewaktu pergi ke luar kota. Sebelum pergi, Siru berpamitan kepada ibunya dan Bagong yang masih tidur lelap, namun pas Bagong dibangunkan, Bagong tidak bangun-bangun, kata si Siru. Jadi sebenarnya, Siru dapat ajakan yang mendadak dari bosnya pas masih pagi-pagi buta. Membaca pesan dari bosnya, Siru langsung bangkit dari kasur dan langsung mandi pagi dan siap-siap berangkat. Sebelum berangkat, Siru berpamitan kepada sang ibu dan si Bagong, namun yang seperti saya katakan tadi, kalau Bagong itu susah untuk dibanguni. Di jalan Siru mengobrol bersama bosnya, tentang kemana dia pergi dan untuk apa dan tujuannya apa. Oh ya, Siru bersama bosnya pergi keluar kota itu menggunakan BS. Singkat cerita, akhirnya Siru bersama bosnya sudah sampai di tempat yang dituju. Ternyata dia diajak bosnya ke salah satu tempat yang cukup luas dan megah. Di sana, Siru disuruh menjadi pembantu di salah satu rumah temannya si bos dan tinggal untuk sementara. Di sana sebelum bekerja, Siru dimintai tolong oleh bosnya untuk membeli perabotan seharga 200,50 juta. Maksudnya beli barang-barang mahal, tidak dijelaskan oleh bosnya untuk apa tujuannya.
Siru yang tidak punya uang sebesar itu, akhirnya menghubungi Bagong untuk mengirimkannya, namun Bagong tidak punya uang sebesar itu dan menolaknya. Yang Bagong di rumah nggak tahu, setelah dimengerti Siru, Siru langsung dimarahi bosnya di tempat itu karena tidak bisa memenuhi permintaan itu dan hampir saja mau dipecat. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan, karena Siru telah menjelaskan tentang yang sebenarnya dan akhirnya bosnya mengerti. Jadi Siru dijadikan sebagai pembantu di rumah itu cuma hanya sementara kata si bosnya sampai kira-kira 4 bulan. Sementara itu, Bagong di rumah terus kepikiran tentang bagaimana nasibnya Siru di luar kota, apakah dia baik-baik saja di sana. Namun pada akhirnya, Siru pulang ke rumah dan sampai di rumah. Setelah ia sampai, ia langsung menanyakan tentang bagaimana keadaan ibu dan saudaranya si Bagong. Bagong pun juga begitu langsung menanyakan tentang bagaimana keadaan Siru sewaktu bekerja di luar kota, apakah baik-baik saja. Lalu Siru menjawabnya, kalau ia baik-baik saja. Bagong pun juga begitu baik-baik saja di rumah. Berakhirlah cerita tentang persahabatan dekat antara Siru dan Bagong sampai-sampai Siru mempunyai ide untuk mengadopsi Bagong untuk dijadikan sebagai saudara kandungnya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Storage emulated 0 iMusic 2. Cerita tentang clear bar, halaman, clear, ekspor, hai, utama, quick stop, play, halaman, perekam, perekam, tekskus.